contoh misalnya minggu yang lalu tentang adat perkawinan di daerah Lampung. Itu ada suatu masyarakat tertentu di daerah Lampung itu yang menganggap perkawinan merupakan hal yang sakral yang hanya bisa putus apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Jadi kalau misalnya terjadi perceraian, bukan hanya kedua belah pihak yang menanggung malu, tapi juga suku-suku yang berkaitan dengan pelaku perceraian maupun masyarakat sekitarnya akan merasa malu. Jadi untuk merehabilitasi nama mereka, maka mereka kedua belah pihak harus harus membuat upacara adat yang memakan biaya yang besar. Kemudian mengenai lo itu menurut Notonegoro ya. Lo itu lo ini jelas didasarkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan. Jadi mutlak ya anak-anak ya. Jadi kekuatan yang paling mengikat adalah lo, yaitu menurut Notonegoro ya. Kemudian jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat itu bermacam-macam. Satu, misalnya nilai agama, norma agama itu sifatnya mutlak ya anak-anak, mutlak. Kemudian itu biasanya berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Jadi agama yang mana dalam agama itu kan diharuskan pada ya apa? Oh iya, saya pakai pasangin oke ya. Panas di sini Sultan. Jadi kan jadi jenis-jenis norma itu macam mana, Cam? Ada norma agama. Norma agama ini bersifat mutlak dan mengharuskan bagi pemeluk agamanya untuk taat pada peraturan yang ada. Dan sebagai umat beragama, kita percaya bahwasanya apabila kita mematuhi norma-norma atau hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang ada dalam agama, maka ganjarannya adalah surga ya, pahala dan surga. Sebaliknya kalau kita sebagai pemeluk agama melanggar peraturan-peraturan atau apa-apa yang dilarang dalam agama, kita percaya sebagai umat beragama bahwasannya balasannya balasannya adalah dosa. Kita akan mendapat dosa dan balasannya adalah neraka ya. Kemudian dan setiap umat beragama percaya bahwasanya ajaran agamanya adalah sesuatu yang benar, dan secara umum tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat yang tidak baik ya anak-anak ya. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini didasarkan pada haji nurani ya kan. Kemudian bersifat universal. Artinya setiap orang di dunia ini memilikinya ya. Hanya bentuknya aja berbeda. Misalnya larangan untuk pembunuhan, kemudian pemerkosaan ya. Nah, kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ini itu sifatnya relatif, penerapannya berbeda-beda di satu tempat, lingkungan dan waktu ya. Misalnya bagi masyarakat kita masih masih menganggap bahwasanya kalau kita misalnya berpakaian ketika kita misalnya melayat lah istilahnya tukam gitu ya, tukam melihat orang meninggal, sebaiknya jangan kita pakai misalnya pakai merah ya. Kemudian penampilan glamor ini akan menimbulkan kesan bahwasanya kita merasa senang dengan terjadinya kematian ya, padahal kita kan ingin menunjukkan rasa empati pada yang
ini ya yang keluarganya. Kemudian norma hukum. Norma hukum ini bersifat mengikat dan memaksa orang untuk melakukan suatu perbuatan ya, dan melarang orang untuk melakukan suatu jangan melakukan sesuatu. Jadi jelas dia hukum atau undang-undang yang mengatur ya. Jadi norma itu dan nilai sosial itu dapat dikatakan sebagai social control dalam masyarakat ya, agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan agar masyarakat itu juga bertingkah laku sewajarnya, agar dapat atau agar tercapai kedamaian, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwasanya norma dan nilai sosial merupakan social control-nya. Sekarang kita lihat apa itu social control ya. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, social control itu dapat diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan ya. Orang selalu menganggap bahwasanya social control adalah pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Padahal arti sebenarnya dari social control adalah sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya anak-anak ya. Jadi beda pengertian masyarakat dengan arti yang sebenarnya ya. Kalau orang berbicara tentang social control, orang mengartikan bahwasanya social control itu sebagai pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan ya. Padahal arti social control adalah sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa agar masyarakat bertingkah laku sewajarnya ya. Nah, kita lihat dulu contohnya misalnya ya. Contohnya seorang ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak ya. Dalam keluarga kan ada pasangan ibu dan bapak. Bapak ini kan fungsinya sebagai pencari nafkah utama ya. Ibu walaupun dia tidak pencari nafkah utama, walaupun artinya dia kerja, tapi nilai-nilai itu pada dasarnya yang sering ditanamkan pada anak itu adalah melalui ibu ya, karena ibu adalah sebagai orang paling dekat dengan anak ya. Dan kita ketahui bahwasanya keluarga merupakan madrasah pertama dan utama dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik terhadap anak ya. Jadi misalnya ibu dari kecil ya, sebagai orang yang paling dekat dengan anak itu kan selalu mengajarkan hal-hal yang baik, misalnya mengajarkan kepada anak-anak misalnya nilai-nilai kebaikan, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, termasuk misalnya pendidikan seksual. Menurut kan gimana, pendidikan seksual itu harus dilakukan secara umum atau diberikan pendidikan seksual kepada anak dari keluarga dalam keluarga? Secara umum, Bu. Harus diajarkan dari sekolah. Jadi gimana? Dua-duanya, Bu. Ya, dua-dua mesti, Bu. Duanya, Bu, biar nggak ada kesenjangan. Iya. Iya, jadi pendidikan seksual itu penting anak-anak supaya anak supaya jangan salah kaprah atau menerima informasi tidak sesuai dengan fakta yang ada kan. Jadi kalau
memang pendidikan seksual ini kan penting, itu dalam arti positif. Bukan pendidikan seksual itu bukan berarti orang tua misalnya ngajarkan, oh begini loh nak kalau kita melakukan hubungan seksual, bukan gitu kan Sultan? Ya kan Sultan? Bukan. Pendidikan seksual itu adalah memberikan pengertian kepada anak proporsi yang sebenarnya ya. Jadi misalnya kalau ibu misalnya mengajarkan kepada anak, misalnya anak yang perempuan misalnya, anak remaja ini kan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju tahap dewasa. Ketika masa peralihan ini tentu ada beberapa perubahan ya, rasa ingin tahunya besar, kemudian ingin mencoba-coba, jadi termasuk misalnya masalah seksual. Nah, makanya dalam hal ini orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak harus memberikan penerangan secara tepat mengenai seksual, misalnya pada anak remaja, terutama misalnya yang menuju ke tahap remaja, dijelaskan bahwasannya ketika misalnya orang yang udah agak dewasa, maka akan terjadi perubahan dalam bentuk tubuhnya. Misalnya kalau laki-laki bagaimana perubahannya, kemudian perempuan bagaimana perubahannya. Kemudian ketika misalnya terjadi hubungan seksual, maka apa yang terjadi? Jadi anak itu tidak akan bertanya pada orang lain yang belum tentu jawaban yang diberikan itu sesuai dengan jawaban yang ada gitu ya. Belum tentu jawaban yang diterima anak itu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya ya. Jadi kalau anak misalnya menerima sesuatu informasi dari luar, bisa aja informasi itu salah. Jadi lebih bagus orang tua yang memberikan sosialisasi kepada anaknya. Dan ini lebih mantap ya anak-anak ya. Nah, kita lihat tindakan. Nah, menurut tipenya social control ada dua, yaitu formal social control dan informal social control. Menurut tipenya ya, sedangkan yang saya buat ini adalah berdasarkan caranya. Menurut tipenya, social control dibagi dua, yaitu formal social control dan informal social control. Kalau formal social control adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, biasanya dalam bentuk undang-undang, sudah termaktub dalam undang-undang, misalnya undang-undang tentang lalu lintas dan sebagainya ya, undang-undang misalnya mengenai perjudian ya, dan sebagainya. Kemudian kalau informal social control adalah social control yang dilakukan oleh masyarakat, yang dimana masyarakat itu sudah memberikan sanksi pada masyarakat sebagai bentuk, maksud saya diberikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Misalnya kalau ada orang misalnya melakukan kegiatan kumpul kebo, udah ada sanksinya ya. Jadi kemudian misalnya kalau ada misalnya perbuatan LGBT, udah jelas dia. Jadi ada sanksi masyarakat. Nah, itu menurut tipenya ya. Jadi menurut tipenya social control bagi dua, yaitu formal social control dan informal social control. Kalau formal social control itu dilakukan oleh pemerintah, biasanya berbentuk undang-undang. Ada jelas undang-undang yang mengaturnya. Kalau informal social control adalah pengawasan oleh masyarakat itu sendiri terhadap anggota-anggotanya, yang menunjukkan bahwasanya orang atau anggota masyarakat itu peduli terhadap anggota masyarakatnya, yang anggota masyarakat yang lain ya.
Nah itu, berdasarkan caranya, tadi berdasarkan tipe ya. Kalau berdasarkan tipe, sosial kontrol dibagi dua, yaitu formal dan informal. Kalau berdasarkan cara, sosial kontrol dapat dibedakan atas dua, yaitu tindakan persuasif dan tindakan koersif. Apa itu tindakan persuasif? Persuasif itu berarti membujuk ya, persuasif membujuk ya. Tindakan persuasif adalah merupakan kontrol sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Misalnya mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Sedangkan tindakan koersif adalah kontrol sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan maupun kekerasan, baik fisik maupun psikis. Ya kalau gini anak-anak, tindakan persuasif ini adalah tindakan tanpa kekerasan. Jadi melalui bisa mengajak, menasihati atau membimbing atau masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma. Misalnya adalah banyaknya misalnya biasanya yang dilakukan pemerintah bersifat simbiolik ya, misalnya pembuatan pamflet atau bukan iklan, apa itu namanya, spanduk yang mengajak masyarakat atau misalnya mengajak anggota masyarakat itu jangan membuang sampah sembarangan ya. Misalnya di daerah pinggiran sungai itu kan ada dibuat spanduk oleh pemerintah kota, misalnya dilarang membuang sampah di daerah ini misalnya, kemudian jagalah lingkungan ya gitu ya. Nah sedangkan tindakan koersif adalah kontrol sosial yang menggunakan paksaan maupun kekerasan. Ini contohnya adalah penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP ya. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu berdasarkan studi oleh para ahli bahwasanya pedagang kaki lima ini termasuk masalah sosial ya. Karena apa? Mengganggu ketertiban, kemudian mengganggu kenyamanan, kemudian menyebabkan kemacetan, kemudian menimbulkan kerawanan pada masyarakat yang lain ya. Sedangkan bagi masyarakat umum pedagang kaki lima ini tidak dianggap sebagai masalah sosial karena bagi masyarakat umum pedagang kaki lima ini adalah upaya untuk mencari nafkah, kemudian adalah sebagai usaha untuk memberikan pelayanan kepada golongan masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi menurut pemerintah berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan, pedagang kaki lima ini mengganggu ketertiban. Maka tidak heran kalau kita lihat misalnya seringkali terjadi penggusuran terhadap pedagang kaki lima. Misalnya awalnya mungkin ini dilakukan secara persuasif, misalnya dibujuk ya, dihalu-haluin misalnya, halo tidak boleh apa di sini, kemudian di samping itu dibuat misalnya spanduk ya kan, dilarang berjualan di sini. Tapi banyak juga yang misalnya pedagang kaki lima ini tetap eksis, tetap melanggar peraturan yang dibuat Pemko misalnya. Maka kalau tidak ada tidak ada
upaya atau masih juga masyarakat melanggar peraturan yang ada, maka dibuatlah tindakan koersi. Biasanya tindakan koersi ini dilakukan kalau misalnya tindakan persuasif ini nggak mempan lagi, ya. Jadi koersi ini biasanya merupakan cara yang paling terakhir, ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, ya. Nah, kita lihat sekarang alat-alat untuk melakukan pengendalian sosial. Jadi banyak alat-alat untuk melakukan pengendalian sosial, ya. Jadi pengendalian sosial itu dapat diartikan sebagai sistem mendidik mengajak masyarakat agar bertingkah laku sewajarnya. Jadi dalam rangka untuk masyarakat bertingkah laku secara wajarnya, jadi ada alat-alatnya. Apa itu? Pertama, pendidikan. Karena pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, ya. Jadi setelah memperoleh pendidikan, maka seorang anak didik yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, dari awalnya tidak terampil menjadi terampil, ya. Di dalam pendidikan, maka tiga aspek harus berubah, yaitu knowledge, kemudian attitude, baru skill atau keterampilan. Jadi kalau dalam pendidikan, ya, dalam tujuan pendidikan, maka ketiga aspek ini harus berubah, knowledge, skill, dan attitude. Jadi kalau setelah memperoleh pendidikan misalnya, hanya misalnya knowledge aja yang bertambah, kemudian skill aja yang bertambah, sementara attitude-nya nggak berubah, itu sama sekali dapat dikatakan bahwasanya pendidikan itu nggak sempurna. Ya, jadi makanya ketiga aspek ini harus berubah, ya anak-anak, ya. Makanya kalau kita lihat misalnya sekarang, kenapa misalnya pendidikan itu nggak apa artinya tetap diadakan, misalnya kan, kenapa sekarang udah ada Google, misalnya Google itu semua ada bisa kita dapatkan, ya kan anak-anak, ya betul itu. Ya, Bu. Benar. Iya. Benar, Bu. Dari Google semua kita tidak bisa dapat, tapi pembentukan karakter nggak kita peroleh dari Google, nggak kita peroleh. Kita peroleh adalah melalui guru maupun orang tua. Nggak ada kita peroleh dari Google mengenai pendidikan, ya. Jadi tapi sekarang kan kita lihat misalnya terjadi erosi mengenai pendidikan. Kalau dulu merupakan suatu hal yang urgen atau yang apa namanya guru itu mendapat prioritas yang utama, ya. Orang sangat respect kali dengan guru, ya. Tapi sekarang kan terjadi erosi nilai, kan? Ya, Rido. Ya, Bu. Saya lihat dulu muka kau, dari Rido saya lihat mukamu. Saya buka dulu, pakai on cam dulu kamu. Ya, kenapa terjadi erosi nilai? Kenapa dalam dunia pendidikan terjadi erosi nilai? Kenapa guru tidak mendapati posisi utama lagi? Dulu merupakan suatu guru ini merupakan sosok yang sangat dihormati, orang respect sekali, ya. Enggak, kalau orang menganggap bahwasanya guru itu adalah pendidik yang utama, kemudian sehingga ketika misalnya kalau orang tua misalnya anaknya misalnya ketika di sekolah misalnya diberikan sanksi, misalnya dijewer kupingnya, orang tua diam aja. Tapi sekarang kan terjadi pergeseran nilai. Jangan anak itu jangan diusik, walaupun misalnya dia nakal, jangan diusik, nanti malah diperkarakan. Oke, gimana kalian menyikapi ini?
Halo, Tido Ginting. Apa itu, Bu? Ih, nggak dengar kamu pertanyaan saya. Tadi saya ini. Tadi itu, Bu. Iya, Sultan. Iya, kok bantu. Dia nggak dengar dari tadi, entah apa, dengarkan musik dia. Ya, Bu, tadi ada ini, Bu. Telepon. Iya, Sultan. Iya, iya. Hmm. Digitalisasi juga, Bu. Nah, ya, terus faktor intern. Terus, hmm. Eh, oh gitu. Kalau dulu rupanya guru itu kan yang digugu, yang ditiru ya kan. Jadi seharusnya dia memberikan teladan pada anak-anak ininya, anak-anak didiknya gitu ya kan. Jadi misalnya ada guru yang suka juga misalnya pakai sabu ya kan. Ini tidak bisa ditiru. Oke, yang lain, kenapa terjadi erosi? Hah? Saya Bu, Ya, Muhammad Fatur. menurut saya guru itu terjadi erosi karena salah satunya karena perkembangan zaman, Bu. Kalau dulu kan bisa dibilang guru itu adalah satu-satunya sumber ilmu, Bu, dalam masyarakat. Jadi guru dianggap sebagai mata air dari ilmu pengetahuan itu sendiri, Bu. Jadi masyarakat pun merasa kita harus menghormati sebagai rasa hormat pada ilmu pengetahuan, mereka menghormati guru, Bu, sebagai sumbernya yang mengajari kita untuk tahu tentang segala hal. Akan tetapi zaman sekarang udah banyak, Bu, kayak lembaga les, kayak les online atau informasi itu sudah tidak lagi hanya satu sumber dari guru, Bu. Jadi banyak sumber. Jadi peran guru pun ter, eh, bisa dibilang terkikis, Bu. Karena dia udah tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu, Bu. Jadi rasa respect dan penghormatan oleh masyarakat pun mungkin berkurang, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Kan pendidikan itu merupakan suatu hal yang penting ya. Saya apakan ulangi tadi bahwasanya dalam pendidikan maka ketiga aspek harus berubah, yaitu pengetahuan, pengetahuan atau knowledge, kedua keterampilan atau skill, ketiga attitude ya. Makanya kalau di dalam dunia pendidikan misalnya setelah memperoleh pendidikan makanya misalnya si Sultan ini setelah memperoleh pendidikan di prodi Kesos misalnya hanya pengetahuan dan keterampilannya aja berubah, sementara misalnya karakternya nggak berubah, ini nggak betul, ini salah, makanya ketiga aspek harus berubah. Nah, makanya kenapa pelajaran agama misalnya, kemudian pelajaran agama, kemudian pelajaran Pancasila itu nggak dihapuskan. Salah satu ya ini tadi pembentukan karakter, ya kan, kekuatan bangsa ya. Kemudian supaya pendidikan itu jelas dan terarah, dia harus ada kurikulum. Kurikulum itu merupakan landasan pedoman terhadap
belajar mengajar. Jadi kalau tidak ada kurikulum, maka kita akan sampai pada suatu tempat yang kita nggak tahu kemana arahnya ya. Jadi kurikulum itu merupakan pedoman terhadap kegiatan belajar mengajar ya. Nah, kalau kita lihat pendidikan berkaitan dengan kurikulum itu, kenapa selalu berubah? Menyesuaikan sama kebutuhan, Bu. Iya, bisa. Apa lagi? Kenapa? Kenapa kok nggak kurikulum dari dulu sampai sekarang sama? Sekarang kurikulum merdeka lagi. Kenapa? Enak lagu kalian kurikulum merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka. Kalian diberikan kesempatan 2 semester untuk belajar di luar, bisa magang, bisa pemuda pejuang, dapat duit lagi kalian kan? Ya kan Sultan? Oh, nilainya bisa dikonversikan 1 semester itu. Bisa kalian misalnya magang di suatu tempat, bisa nilainya sama dengan 1 semester, dapat duit lagi. Terus ketika misalnya dan nilainya udah pasti bagus, dapat A lagi. Udah gitu dapat duit. Ya kan, kemudian kalau misalnya bagus kinerja kalian, nanti ketika tamat, itu maksud tujuannya ya, saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Sebenarnya tujuannya nanti misalnya mahasiswa ketika dia magang di suatu perusahaan misalnya, kalau bagus ya idealnya gitu ya, bagus kinerjanya, maka ini nanti akan direkrut gitu katanya. Saya nggak tahu pastinya. Sampai saat ini nggak tahu saya kepastiannya apa ada janji-janji ini menteri dengan fakta, saya nggak tahu. Menurut kalian ada itu? Yang kalian tahu? Ada? Kalian udah pernah dengar, baca misalnya orang mahasiswa yang magang berkaitan dengan kurikulum merdeka tadi, merdeka belajar tadi, ada nggak linknya antara mahasiswa program magang dengan misalnya kesempatan kerja setelah mereka selesai dari perguruan tinggi? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Iya, korelasinya ada, faktanya ada. Ada. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada kalian Soalnya dengar? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. yang saya ketahui Bu, itu kan kadang kalau kita mau kerja kan harus ada experience bekerja berapa gitu. Itu Ya. mungkin Iya perlu Kan, sebagai rekomendasi lah kan, rekomendasi. Cuman faktanya ada enggak? Ada, Bu. Ada. Ada Bu. ada pernah kamu lihat orang yang misalnya dulu magang misalnya di satu perusahaan terus dia tamat kerja di situ, ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Di mana Ada, kalian Bu. lihat? Di mana kamu Ada Bu, lihat? cuman dikit Bu. Ya, Bu. Abang saya ada, Bu. Di ini, Bu. Ada. KAI. Di mana? Ada, Di cuman KAI. dikit sekali Bu. Iya, coba Ridho, di mana kamu? Abangmu di mana? KAI, Bu. Abang sepupu sih, Bu. Sekarang Dulu dia jadi staff. di situ. Iya. Karena dia mungkin bagus kinerjanya ya. Oke, Bu. mudah-mudahan. Mungkin juga karena orang dalam. Itulah ada orang dalamnya. Dulu dia magang di situ, dikasih kesempatan di situ kan karena ada orang dalam kan, ya kan? Mungkin lah, Bu. Itu. Oke. Nesya Aulia, tadi kamu bilang ada di mana? Yang kamu lihat fakta di lapangan di mana? Ada, Bu, tapi dia bukan instansi pemerintah gitu, dia di bawah swasta gitu, Bu. Ya nggak apa-apa, memang di swasta lah. Kalau sekarang Di kantor otomotif gitu, Bu. Iya nggak, ya bagus Contohnya lah. abang sepupu saya. Justru sekarang kan masuk PNS itu kan
nggak bisa lagi nyogok. Dia memang ujian ujian melalui komputer, belum lagi interview. Udah jelas dia nanti nih, ketika misalnya kita ujian, kalau misalnya PNS, ASN atau P3K itu kan ketika nilai ya kan kita ujian itu kan nanti melalui komputer, hasilnya ketika di enter itu akan kelihatan lulus atau tidak ya gitu. Nah ini kan di swasta. Swasta itu kan memang kita magang di perusahaan swasta, diharapkan nanti kita setelah tamat kalau kinerja kita bagus kita bisa di situ ya. Oke, semoga untuk berikutnya kalian bisa kayak gitu. Tapi ini kan ntar lagi ganti menteri kan, bisa jadi ganti menteri, ganti lagi kurikulum kan kayak gitu kan. Yang paling enak kalian lagi, ntar lagi nggak ada lagi skripsi. Nah nggak Glenn? Alhamdulillah, Bu. Oh, alhamdulillah kan. Padahal ada skripsi itu enak loh. Disitulah dengan adanya skripsi itulah kami itu lebih mengenal mahasiswa. Jadi kalau misalnya kayak gini kan melalui pemaparan materi tatap muka kayak gini, karena orangnya banyak kan kami nggak tahu persis. Misalnya saya sama si Nisa Aulia ini kan mungkin kalau saya nggak bimbing dia ketika skripsi ya, mungkin ya saya siap dia selesai ngambil mata kuliah saya nggak kenal sama si Nisa Aulia. Tapi kalau misalnya ada skripsi itu kan bimbingannya secara intensif ya, maka saya kenal lebih dekat dengan si Nisa Aulia itu ya. Ya, kemudian alat untuk tadi pendidikan, ya pendidikan itu penting. Dalam dunia pendidikan diajarkan tentang hal-hal yang baik, ya, termasuk karakter, pembentukan karakter itu penting. Jadi kalau misalnya orang yang memperoleh pendidikan yang tinggi pun kalau karakternya nggak bagus, maka ini akan menjadi permasalahan ya, menjadi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan karakter yang nggak bagus ya. Kemudian hukuman. Nah, hukuman ini jelas sebagai alat untuk pengendalian sosial. Jadi dalam hukuman itu dalam hukuman yang diberikan itu kan sesuai dengan konsepsi masyarakat ya. Apakah itu hukuman itu berbentuk yang formal maupun yang informal. Jadi dalam tipe yang formal udah jelas dia hukuman apa yang diberikan oleh oleh pemerintah terhadap berdasarkan undang-undang terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan ya. Biasanya orang akan takut dengan untuk melanggar undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kemudian buah bibir. Buah bibir ini diartikan sebagai perbincangan, gosip ya. Gosip ini walaupun misalnya sanksinya nggak tegas, tapi kadangkala sangat efektif sebagai salah satu salah satu alat dalam pengendalian sosial. Jadi apalagi ibu-ibu kan suka dia menggosipkan. Gosip suka. Jadi buah bibir ini walaupun sanksinya nggak tegas, tapi kadangkala dirasakan sebagai alat pengendalian sosial yang efektif. Nah, kan efektif. Misalnya kalau ada anak gadis misalnya hamil di luar nikah, dia tidak akan mendapat sanksi dari masyarakat. Tidak akan mendapat sanksi. Tapi dia maksud saya sanksi yang tegas ya, tidak akan mendapat sanksi tegas, tapi hanya sekedar gosip, kemudian buah bibir. Nah, buah bibir ini kadangkala dalam masyarakat terasa efektif, apalagi kalau bagi masyarakat pedesaan yang relatif pedesaan, orang cenderung untuk mematuhi norma-norma sosial. Jadi kalau orang norma dan nilai. Jadi kalau orang dalam masyarakat yang relatif tradisional, orang nggak ada keberanian untuk
melakukan perbuatan atau penyimpangan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berbeda dengan masyarakat perkotaan ya. Kalau masyarakat pedesaan itu kan biasanya norma dan nilai-nilai yang ada adalah sifatnya turun temurun dan orang tidak punya keberanian untuk melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Orang cenderung untuk melakukan conformity. Apa itu conformity? Ini kan istilah sosiologi ini, apa ini? Conformity apa? Lisna Sarah. Apa itu conformity? Apa itu? Karena Kak Suryono Sukanto mengatakan bahwasanya dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, conformity dari masyarakat itu kuat sekali ya. Misalnya di desa terpencil di mana norma dan nilai itu sangat dipelihara dan dipertahankan dengan kuat. Anggota masyarakat itu tidak mempunyai pikiran lain daripada selain mengadakan conformity terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi apa pengertian conformity? Pengaruh sosial, Bu. Hah? Pengaruh sosial. Saya ulangi, menurut Suryono Sukanto dalam ini saya narasikan atau saya jelaskan definisi apa pernyataan dari Suryono Sukanto. Jadi apa pernyataan yang dinyatakan oleh Suryono Sukanto, kalian dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan conformity ya. Dalam masyarakat yang relatif homogen ya dan tradisional conformity dari anggota masyarakat itu kuat sekali. Misalnya di desa yang relatif terpencil itu nilai-nilai sangat dipelihara dan dipertahankan dengan kuat. Anggota masyarakat tidak punya keberanian atau tidak punya pikiran lain selain mengadakan conformity terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi apa definisi conformity? Artinya gini loh, kalau dalam masyarakat pedesaan itu kan nilai-nilai dan norma-norma itu masih terpaku, masih dipegang kuat oleh mereka. Jadi karena masih dipegang kuat, maka nggak ada keberanian mereka itu tidak untuk melanggar norma-norma ya. Jadi orang cenderung untuk mematuhi norma-norma, berbeda dengan masyarakat perkotaan ya. Jadi kalau dalam masyarakat desa yang relatif desa itu biasanya norma-norma yang berlaku adalah norma yang berasal dari turun temurun ya. Jadi kaidah-kaidah yang berlaku itu tidak coraknya nggak beraneka ragam. Berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota itu adalah gerbang masuknya pengaruh-pengaruh dari luar ya, sehingga norma-norma yang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu coraknya beragam ya. Jadi karena pengaruh dari luar maka seringkali terjadi pergeseran norma ya. Orang kadangkala cenderung untuk melanggar norma-norma yang ada ya, diakibatkan pengaruh dari luar tadi. Oke. Berkaitan dengan hal di atas, apa itu arti conformity? Izin Bu, Ya. conformity adalah bagaimana kecenderungan seseorang itu untuk menyesuaikan perilaku, pendapat atau norma sosial dengan apa yang dianggap sebagai norma kelompok atau masyarakat yang lebih luas. Oh ya, iya, conformity itu artinya penyesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kan saya sudah beri contoh tadi, bahwasanya kalau dalam masyarakat yang relatif tradisional, biasanya kaidah-kaidah yang berlaku itu adalah dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan.
Ukuran-ukuran yang dipakai adalah ukuran yang dipakai oleh nenek moyangnya ya. Kemudian kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat itu tidak banyak corak ragamnya ya. Nah, berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat kota itu cenderung berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kotanya. Karena penduduk kota itu kan terdiri dari berbagai macam budaya yang berbeda pula ya. Lagi pula kota merupakan gerbang masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga orang selalu mencontoh perubahan-perubahan dari luar itu, perubahan akibat pengaruh dari luar ya. Nah, makanya kalau di daerah perkotaan cenderung orang melakukan deviasi ya. Jadi lawan conformity itu berarti penyesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalau deviasi sosial berarti penyelewengan terhadap norma-norma sosial. Deviasi sosial itu biasanya nggak disukai dalam masyarakat yang relatif tradisional ya. Kenapa? Karena dalam masyarakat yang relatif tradisional biasanya ukuran-ukuran yang dipakai adalah ukuran-ukuran yang berasal dari nenek moyangnya ya. Kemudian corak ragam norma itu nggak banyak berlainan dengan masyarakat kota. Kalau masyarakat kota itu kan terdiri dari berbagai macam masyarakat yang masing-masing punya budaya, kemudian di mana lagi dipengaruhi dengan perubahan-perubahan dari luar ya, sehingga masyarakat perkotaan itu cenderung untuk melakukan perbuatan yang yang mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi kalau masyarakat perkotaan misalnya masih bertingkah laku macam apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya, misalnya orang selalu bilang kuno kali orang ini misalnya, kemudian ortodok kali, kampungan dan sebagainya ya. Kemudian penayangan kasus buron. Sebenarnya itu bagus sebagai alat untuk pengendalian sosial supaya orang yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat ini akan malu kalau misalnya kasus korupsi misalnya, dia kemudian lari misalnya ke luar negeri atau kemana, ini ditayangkan ini misalnya di TV ya, ini sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal atau melakukan korupsi tapi sampai saat ini nggak ditangkap gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang udah terjadi erosi nilai juga ini kan. Kalau dulu kalau misalnya orang ketika ada koruptor misalnya ditayangkan di TV, orang itu yang koruptor ini akan menutupin wajahnya, tapi sekarang kan udah enggak lagi, malah dada-dada dia dengan wartawan, kemudian misalnya mengacungkan jempol ini lagi, jempol lagi, kan luar biasa kan. Misalnya semalam itu semalam itu apa yang ditangkap itu, dia ditangkap yang di Riau itu mungkin yang mengejek Departemen Keuangan ya kemarin itu kan. Iya itulah dia ini ditayangkan di TV, bukan dia malu, enggak, malah dia mengacungkan jempol lagi kan. Jadi terjadi Imam Samudra, Bu. Ya itulah banyak gitu. Jadi anak-anak itulah makanya kita juga miris juga kita lihatnya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pengendalian sosial. Jenis-jenis pengendalian sosial ini bermacam. Satu, keluarga.
keluarga merupakan kelompok primer yang pertama dari seorang, di mana disitulah pengembangan kepribadian bermula ya. Jadi anak sebelum masuk ke lingkungan, maka keluarga adalah orang yang pertama kali menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang tertua ya. Dan dalam adat istiadat itu mengandung nilai-nilai yang bagus sebenarnya anak-anak ya. Kemudian lembaga penegak hukum dalam masyarakat kompleks ya, cara seperti mengolok-olok, mengucilkan sudah tidak efektif lagi diterapkan ya. Jadi gini masuknya anak-anak, kalau tadi saya katakan dalam masyarakat yang relatif tradisional, biasanya kan orang cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya dalam masyarakat yang kompleks, seringkali orang itu bertindak tidak sesuai lagi dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Oleh karena itu misalnya kalau misalnya sanksi yang diberikan oleh masyarakat hanya sekedar mengolok-olok, mengucilkan, buah bibir, dirasakan udah nggak efektif lagi, maka harus ada lagi aturan yang lebih tegas. Aturan lebih tegas itu hanya didapat di dalam hukum ya. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sangat penting mengajarkan kepada anak, kepada siswa agar berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya dalam pendidikan itu harus terkandung 3 aspek. Nah, lembaga keagamaan, lembaga ini seringkali diyakini masyarakat sebagai agent of social control yang sangat efektif untuk mengendalikan banyaknya perilaku menyimpang di masyarakat. Karena ajaran agama, nilai moral diadopsi oleh hukum dalam membuat suatu peraturan tertentu. Jadi lembaga keagamaan ini tadi saya katakan bahwa agama itu norma agama itu kan mutlak dan diyakini oleh setiap pemeluk agamanya. Jadi kita percaya sebagai pemeluk agama, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka ganjarannya juga jelas ya. Sedangkan yang tidak baik juga jelas. Nah, kemudian lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ini banyak anak-anak ya, ada RT, RW, dan LKMD ya. Semuanya itu ada korelasinya dengan social control. Sampai sini ada pertanyaan? Biar kalau enggak, biar sampai kita apakan, kita lanjutkan. Ada? Oh, jadi supaya ini supaya lebih saya ulangi lagi mengenai social control ya, baru kita lanjut ke apa. Nah, gini anak-anak, saya katakan bahwasanya social control, masalah norma dan nilai merupakan social control agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku dalam masyarakat, atau agar masyarakat menyelaraskan tingkah lakunya dengan norma dan nilai yang ada. Jadi supaya jangan ada permasalahan-permasalahan. Nah, tapi kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang namanya walaupun ada banyak norma sebagai panduan, sebagai pengatur, kemudian nilai sebagai panduan, yang namanya masalah sosial juga ada ya. Nah, jadi pada dasarnya norma dan nilai itu adalah sebagai social control. Ya, social control, apa itu pengertian social control? Social control itu dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai pengawasan oleh
masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Padahal arti yang sebenarnya social control adalah sistem mendidik yang memaksa sistem mendidik dan memaksa warga masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalau berdasarkan tipenya, norma social control bagi dua, yaitu formal social control dan informal social control. Kalau informal social control adalah pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya. Jadi biasanya masyarakat sudah menyediakan sanksi khusus terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran norma-norma sosial atau nilai-nilai sosial, dari mulai yang desas-desus, pengasingan, kemudian pengusiran dari masyarakat terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat. Tapi informal social control kadang-kadang lebih efektif dibandingkan dengan formal social control. Kalau dalam masyarakat pedesaan cenderung relatif tradisional ya, lebih suka yang informal control. Jadi informal social control, masyarakat sendiri yang telah menyediakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang ada ya, dan dirasakan lebih efektif ya. Biasanya informal social control itu bisa berbentuk gunjingan, desas-desus, kemudian penyebaran rasa malu, kemudian gosip, pengusiran terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan. Ya, saya beri contoh ya. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Saya beri contoh informal social control ya. Ada kasus di daerah Kalimantan. Kalimantan itu kan secara umum kan dikelilingi oleh sungai ya. Di sana banyak sungai di sana. Nah, kebetulan di sana ada tinggal seorang bapak dengan anak gadisnya ya. Ibunya sudah meninggal dunia. Jadi karena mereka tinggal berdua, kebetulan di situ termasuk mereka itu tinggal di daerah yang masih relatif tradisional lah kan. Mereka karena tinggal berdua, maka terjadilah perbuatan yang tidak senonoh ya, sehingga anak gadis ini hamil gitu ya. Masyarakat sekitarnya mengetahui kondisi anak ini, maka kedua orang ini, yaitu bapak dan anaknya, itu diusir dari kampung. Nah, kebetulan kan mereka punya sampan dan tinggal di dekat sungai gitu ya. Jadi karena mereka diusir, mereka itu tinggallah di kapal itu. Jadi tapi mereka menyusuri di daerah-daerah pinggir sungai gitu ya. Tapi ketika misalnya mereka singgah di daerah lain dan mereka itu kan menyusuri sungai kan, dan masyarakat daerah lain juga tahu bahwasanya mereka melakukan perbuatan tidak senonoh. Masyarakat setempat akan mengusir mereka kembali. Jadi artinya kalau informal social control adalah pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindakan yang tidak baik. Jadi masyarakat sendiri yang sudah menyediakan hukuman ya, dan dia hukumannya bukan berbentuk peraturan atau undang-undang ya, dan biasanya hukumannya bisa berbentuk pengusiran dari kampung, kemudian pembakaran rumah misalnya. Jadi misalnya kok ada orang yang tidak heran kalau misalnya ada orang sakit, kemudian di kampung itu ada orang sakit, baru dikosip-kosipkan, nah ada pemelihara bego ganjang, dibakarlah rumahnya seperti itu ya.
kemudian desas-desus, buah bibir, tapi menurut mereka itu lebih efektif ya untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat ya, karena masyarakat itu kan di daerah pedesaan itu kan orang cenderung menyelaraskan tingkah lakunya dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai, dan orang tidak punya keberanian untuk melanggar nilai-nilai yang ada ya. Dan mereka percaya bahwasanya nilai-nilai dan hal-hal yang secara turun temurun dari nenek moyang itu merupakan suatu hal yang baik ya kan. Jadi orang nggak berani melanggarnya. Kalau misalnya pun melanggar, maka masyarakat yang mudah menyediakan sanksi tertentu ya. Nah, berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat kota ini adalah gerbang masuknya pengaruh dari luar ya, karena gerbang masuknya pengaruh dari luar, maka perubahan-perubahan banyak terjadi dalam masyarakat kota. Jadi masyarakat kota itu cenderung untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat itu beraneka ragam, beda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan itu kaidah-kaidahnya nggak banyak, kemudian yang berasal dari nenek moyang, dan orang cenderung untuk menyelaraskan tingkah lakunya dengan norma-norma yang ada. Sedangkan yang formal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi jelas sanksinya, jelas sanksinya biasanya berbentuk hukuman atau peraturan ya. Nah, berdasarkan cara social control itu bisa dilakukan secara paksaan maupun secara persuasif ya. Saya sudah jelaskan bahwasanya peraturan itu kan dibuat dalam masyarakat itu, norma itu dibuat atau kaidah-kaidah itu dibuat dalam masyarakat itu sebagai pengatur hubungan antara seorang dengan orang lain, atau antara seorang dengan kelompok masyarakatnya ya. Nah, peraturan itu sebenarnya supaya ada conformity dalam masyarakat. Tapi walaupun ada peraturan dalam masyarakat, yang namanya deviasi itu tetap ada dalam masyarakat ya. Tidak. Jadi menurut Horton dan Hen, tidak ada satu masyarakat ya, Horton dan Hen menyatakan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang benar-benar secara sukses dapat mempraktekkan atau mengelaborasikan norma sosial dalam perilaku mereka, katanya. Jadi menurut Horton dan Hen itu tidak ada masyarakat yang secara sukses ya betul-betul dapat mempraktekkan semua norma-norma dalam masyarakat ya. Hal ini pertanda bahwa dalam masyarakat yang bagaimanapun norma itu pasti diselewengkan dalam frekuensi sedikit atau banyak, itu menurut Horton dan Hen ya. Sedangkan menurut Suryono Sukanto enggak, kata Suryono Sukanto, kalau dalam masyarakat yang relatif tradisional, orang cenderung untuk melakukan konformiti. Berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan karena pengaruh masuknya pengaruh dari luar, terutama ini kelompok-kelompok muda. Kelompok muda ini kan mudah terbawa arus ya. Dia akan meniru meniru pengaruh-pengaruh dari luar. Walaupun kadang-kadang pengaruh dari luar itu kan tidak semuanya bagus. Jadi sebenarnya kan harus difilter. Ya, difilter, harus kita saring apakah pengaruh di luar itu merupakan pengaruh yang positif,
Kalau yang positif, kita sebagai generasi muda bisalah kita kita ambil. Tapi kalau yang tidak baik itu sebenarnya patut kita singkirkan. Kan banyak sih misalnya hal baik, nilai yang baik, misalnya efektivitas. Itu kan bisa nilai kerja keras misalnya dari luar, ya kan anak-anak. Gak semua sebenarnya pengaruh dari luar itu hal yang tidak baik. Ada juga dari luar ya, yang maksud saya dari bukan dari masyarakat kita, dia dari negara lain. Ya misalnya kita contoh hal-hal yang baik, misalnya kerja keras. Kenapa orang Jepang itu misalnya bisa kerja keras, beda dengan orang kita? Itu kan bisa kita contoh kan? Apalagi contohnya yang bisa kita contoh? Nilai-nilai dari luar yang pantas kita contoh apa misalnya kira-kira? Apa contohnya? Tingkat produktivitas, Bu. Hah? Tingkat produktivitas dalam bekerja. Iya. Iya, produktivitas. Apalagi yang bagus harus kita contoh? Iya, mengantri, sabar. Kalau kita sering kali malu kita kok keluar kita misalnya kan. Kalau misalnya kita keluar negeri kan kita kan paspor kita itu kan diperiksa. Kalau bagi masyarakat kita kan cenderung untuk memotong antrian. Bagi mereka tuh merupakan satu hal kepantangan. Malu kadang-kadang kalau kita lihat itu ya, kan kelihatan sekali. Kemudian kenapa misalnya orang Jepang dia kerja keras sekali mereka. Dan misalnya anak-anak SD udah bisa buat handphone, alat apanya udah bisa. Itu. Apalagi contohnya yang di luar bisa kita pedomani. Membuang Budaya jalan kaki. Kerja sama membuang sampah sih ada tempatnya, Bu. Budaya apa? Kerjasama. Membuang Disiplin, Bu. pada tempatnya. Iya, disiplin. Banyak lah yang kemudian mental yang tidak baik, misalnya mental menerobos. Dalam masyarakat itu kan banyak mental menerobos kan. Mau cepat aja nggak sesuai dengan jalurnya. Misalnya dia mau buat skripsi. Kalau buat skripsi itu ada aturannya. Jadi misalnya ini saya kasih contoh karena berkaitan dengan anak-anak semua ya, mahasiswa. Kalau buat skripsi itu ada aturannya. Misalnya harus ada sering konsultasi sama dosen pembimbingnya. Kemudian ketika misalnya udah seminar proposal, ini kan ada masukan-masukan kan, ada masukan ini direvisi kembali. Ini dibalikkan sama dosen pembimbingnya. Nah, dibalikkan sama dosen pembimbingnya, sekalian kalau mau sekalian nunjukkan kuesioner atau daftar wawancaranya, ya terserah. Tapi ada mahasiswa yang dia mental menerobos, pokoknya udah sempro kok katanya gitu. Udah dia tanpa dipandu pembimbingnya, dia udah langsung buat hasil penelitian, udah ke lapangan dia. Jadi ya akhirnya ya ketika seminar hasil itu akan ketahuan bahwasanya itulah akan nampak dia kan kalau dia dibimbing atau enggak akhirnya dia mengulang kembali kan kayak gitu. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian
anak-anak jenis pengendalian sosial itu ada keluarga, adat istiadat, lembaga hukum, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan sebagainya. Nah, anak-anak di minggu yang lalu kan saya udah jelaskan bahwasanya dalam masyarakat itu ya nah anak-anak kita beralih, kalau nggak ada pertanyaan kita beralih ke teori-teori masalah sosial. Ada beberapa teori-teori yang berkaitan dengan masalah sosial. Pertama, teori struktur fungsional, teori konflik, teori sistem, teori perubahan sosial, teori cultural lag, dan teori disorganisasi sosial. Ya, kita lihat dulu yang pertama ya. Teori struktur fungsional ya. Teori struktur fungsional ini kan dalam masyarakat itu menurut teori fungsional, struktur fungsional ada beberapa lembaga-lembaga kemasyarakatan. Antara lembaga-lembaga kemasyarakatan itu saling berhubungan ya. Saling berhubungan, saling sinergis ya, saling sinergis ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya tidak ada sinergis antara satu lembaga dengan lembaga lain, itu akan menimbulkan kekacauan atau kondisi yang abnormal ya. Ini sama dengan teori, maaf saya nggak bisa ini ya, ini teori Gilin and Gilin, nampak? Halo? Enggak, Bu. Nggak nampak, Bu. Enggak. Tapi udah saya apakan. Tapi bisa nampak, Len? Macam mana, Dimas? Dimas? Bentar ya, anak-anak ya. Saya nggak bisa saya mengapakan ini. Ini macam mana supaya nampak mereka dia? Ada? Gini, apa? Coba kameranya dia. Coba Ibu tanya orang itu. Tampak ini? Tampak? Tidak, Bu. Bisna? Nggak fokus, Bu. Enggak, Bu. Hah? Nggak fokus. Nggak nampak. Nggak nampak. Difotokan? Iya, jadi gini, kalau ini teori struktural fungsional ini nanti saya kopikan aja lah ya melalui apa aja ya, saya melalui aja ya. Jadi gini, menurut ini sama juga dengan siapa si Gilin and Gilin dalam bukunya Cultural Sociology menyatakan bahwa dalam kondisi normal itu kan dalam masyarakat itu kan dalam kehidupan masyarakat itu kan banyak lembaga-lembaga sosial ya, apakah lembaga misalnya lembaga pendidikan, kemudian lembaga budaya, kesehatan, kemudian lembaga pendidikan, agama dan sebagainya ya. Antara lembaga-lembaga itu saling berkaitan ya, karena agar orang bisa menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan di atas. Tapi kalau antara lembaga-lembaga kemasyarakatan itu tidak ada hubungan yang sinergis, artinya terkotak-kotak, maka yang terjadi orang perorangan akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan sosial ya. Jadi dalam kondisi normal antara lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat itu akan bersinergis dan berhubungan satu sama lain ya, sehingga orang gampang melakukan hubungan-hubungan sosialnya. Beda dengan
kondisi yang abnormal. Dalam kondisi abnormal, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada itu tidak bisa menjalankan fungsinya, di mana antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada itu terkotak-kotak, nggak sinergis ya. Misalnya lembaga pendidikan terkotak sendiri, lembaga kesehatan terkotak sendiri, lembaga budaya sendiri. Jadi nggak ada hubungan. Sementara kan seharusnya mereka kan bersinergi. Saya beri contoh misalnya. Misalnya kenapa lembaga perkawinan itu harus berkaitan dengan misalnya lembaga kesehatan, itu harus berkaitan. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan mau nikah itu susah loh anak-anak, apalagi mau cerai. Nikah aja Pak ya sekarang, apalagi cerai ya. Kalau mau nikah apalagi kalau mau cerai ya kan lebih gampang, lebih susah lagi. Nah, sekarang dalam proses pernikahan itu kita kita ada yang namanya itu akan mendapatkan semacam pelatihan atau apa, pokoknya diberikan sosialisasi tentang keluarga misalnya ya. Kalau ada misalnya laki-lakinya bisa dipanggil kedua-duanya, tapi kalau enggak ya perempuannya lah misalnya diberikan pengarahan misalnya tentang rumah tangga misalnya ya. Beda dengan dulu itu nggak ada, pokoknya kita ngurus CNA udah beres lah itu. Sekarang enggak. Maksudnya supaya apa? Supaya kita itu lebih matang dalam pernikahan ya, dalam membentuk keluarga. Terus misalnya harus ada misalnya suntik ya kan. Nah ini kan berhubungan dengan dalam hal ini misalnya lembaga pernikahan itu ada hubungannya, atau lembaga agama harus ada hubungannya dengan lembaga kesehatan misalnya. Kemudian ada dengan lembaga lembaga budaya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya antara satu lembaga dengan lembaga lain tidak ada hubungan ya, terkotak-kotak, maka yang terjadi adalah disfungsi sosial. Orang tidak bisa disfungsi lembaga ya. Orang tidak bisa masing-masing lembaga itu terkotak-kotak. Yang terjadi adalah orang sulit menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga tersebut ya. Apalagi contohnya anak-anak, apa contohnya antara lembaga satu dengan lembaga lain harus saling berhubungan? Contohnya apa? Muhammad Fatur. Apa contohnya? Apa contohnya? Lain. Banyak contohnya lu dalam masyarakat. Apa contohnya Rido? Lembaga agama sama lembaga pendidikan, Bu. Ya, contohnya coba kasus tertentu. Kan di sekolah-sekolah kan ada mata kuliah pelajaran agama. Jadi lembaga agama juga harus mengkontrol gimana pendidikan agama gitu, Bu. Lain. Apa contohnya? Tadi saya beri contoh yang gampang, misalnya pernikahan. Karena kalau nikah itu bukan urusan lembaga pernikahan aja, tapi misalnya berkaitan dengan lembaga kesehatan, kemudian berkaitan lembaga lembaga pendidikan. Nah, kalau apa contohnya lain-lain? Lembaga kesehatan dan lembaga sosial, Bu. Apa contohnya?
Kalau lembaga kesehatan itu berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, kalau sosial itu berperan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, Bu. Jadi itulah ternyata kan berdasarkan berapa hari yang lalu sumber bacaan itu ada di koran, bahwasanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak tepat sasaran ya. Banyak itu sampai ribuan itu. Ribuan bantuan yang diberikan pemerintah itu tidak tepat sasaran ya. Salah satu di antaranya beberapa ASN. ASN itu kan tidak layak itu mendapat bantuan kan anak-anak. Ya kan? Menurut layak nggak ASN itu mendapat bantuan dari pemerintah? Tidak, Bu. Kan tidak, tapi ternyata hasil temuan koran 2 hari yang lalu saya baca. Hasil temuan ribuan ASN itu mendapat bantuan dari pemerintah berkaitan dengan bantuan sosial. Kan enggak lain. Kemudian orang penerima bantuan sosial berdasarkan temuan ya itu ada sampai ribuan itu adalah orang yang penghasilannya di atas UMK. Luar biasa kan? Padahal kan padahal kan sebenarnya bantuan itu kan yang diberikan pemerintah itu kan dikhususkan untuk masyarakat miskin. Tetapi temuan yang baru-baru ini didapat bahwasannya yang menerima ribuan penerima manfaat adalah orang yang penghasilannya di atas UMK. Apa itu UMK? Upah minimum kerja. Upah minimum kabupaten, kota. Upah minimum kota. Upah minimum kota. Jadi misalnya ada standar berapa kalau misalnya Kota Medan berapa, kemudian Jakarta berapa. Ternyata ribuan orang yang menerima bantuan dari pemerintah itu yang penghasilannya di atas UMK, berarti tidak tepat sasaran. Malah banyak orang-orang yang miskin nggak dapat ini bantuan sosial. Belum lagi misalnya ASN itu nggak layak mendapat bantuan sosial. Ternyata ribuan. Jadi berarti siapa yang salah dalam hal ini? Siapa yang salah? Pemerintah, Bu. Yang pemerintah kan di atasnya. Yang salah yang mendata itu siapa? Camat kan ada lagi yang di bawahnya, yang tahu persis tentang kondisi warganya itu siapa? Kayak RW, Bu. Nah, lingkungan, Bu. ASN tadi, Bu, ASN. Kadus, Bu. ASN. Kadus, Bu. Bu itu Kepling. Ya kan dia kan dia yang tahu persis kondisi warganya, dia lah yang mendata. Tapi fakta yang di lapangan bisa jadi orang-orang yang dekat dengan dia yang dapat bantuan. Akhirnya ya seperti ini kondisinya. Adanya penemuan bahwasanya ribuan orang penerima bantuan sosial itu yang pendapatannya di atas UMK dan ribuan orang pula yang penerima bantuan sosial itu adalah ASN. Jadi berarti nggak tepat sasaran, kasihan orang miskin. Pantaslah nggak tuntas-tuntas ya kan, kemiskinan itu nggak tuntas seperti ini.
Ya enak lah, udah penghasilan dia di atas UMK, dapat lagi bantuan sosial, ya. Sampai sini ada pertanyaan, minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai teori ini ya. Nanti fotonya itu saya gambarkan aja, saya kirimkan melalui WA ya. Nggak bisa saya ketikkan pakai ini, karena dia berbentuk bulat, terus ini apa namanya, terkotak-kotak deh. Jadi saya tulis sendiri baru saya fotokopikan ya. Oke, ada pertanyaan Salwa, Adinda. Salwa, rumah kamu di mana? Medan? Tanjung Merawa, Bu. Oh, Tanjung Merawa. Lisna Sahara di mana rumahnya? Kalau saya asli orang Labuhan Batu Utara, Bu. Labura. Iya, Bu. Ya, Labura ya? Iya, Bu. Ya, terus yang lain. Coba on cam dulu, Glenn. Halo. Oh ya, silakan. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima ya. Kamu komtingnya semua pelajaran si Sultan sekarang, bukan si Rido. Ya, Bu. Oh, kan enak jadi komting, dikenal apa? Dikenal Bu. dosa. Iya, Baru Bu. tapi kan tapi Tapi ada kan- juga gini. Tapi kan kita ganti-gantian, Bu. Tanggung jawabnya, Bu. Buktinya di atas Kelen itu semua komting A sama B itu perempuan semua. Si Tati sama si Tirja. Kalau dia komting kan dikenal sama dosen itu siapa lagi kan, misal kalau ada apa-apa bisa diajak gitu kan. Baru-baru ini si Tirja sama si Nabila ya kan diajak Bu Rani sama Bu Berlianti. Kemudian tapi ada juga pergantian misalnya kan, ya pergantian misalnya berdasarkan evaluasi mungkin ini nggak cocok ini jadi komting katanya gitu. Saya malas nggak Pak, aku malas pakai ini kata dosennya Pak kan. Dia ini nggak tanggung jawab, ganti aja sama ini gitu ya. Itu yang saya dengar-dengar. Oke. Kita akhiri aja pertemuan kali ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam, Bu. Salam. Terima kasih, Bu. Halo.